anak-anak? Pagi, Pak. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdiri untuk mendengarkan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, saya izin menyebutkan siswa yang tidak hadir pembelajaran kali ini. Yang memberikan MBK ada Zara Safira, Malik Fars Alvaro, Naila Alisha, Rama Arifin, Torik Salahuddin, dan Astualian Eka. Dan yang sakit ada Devani Monika, Pak. Oh ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi secara aktif, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum pada program linear dua variabel. Yang kedua, melalui diskusi secara aktif, peserta didik dapat menyusun model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Teknik penilaian dan model pembelajaran. Nah, ini penilaian yang diambil ya pada hari ini ada 3. Yang pertama, tes tertulis nilai pengetahuannya, nilai sikapnya dari observasi, dan nilai keterampilan dari diskusi kelompok. Kemudian model pembelajarannya adalah model pembelajaran berbasis masalah atau program based learning. Nah, baik, saya akan memberikan motivasi sedikit. Ada quote dari Imam Syafi'i. Ya, dia berkata, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, materi sebelumnya apa ya? Ada yang tahu definisi model matematika? Ya, Pak. Ya, silakan jawab ya. Model matematika adalah penerjemahan bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika yang berupa persamaan, perbedaan atau fungsi. Ya, terima kasih. Kurang jawab ya. Setelah tahu definisi model matematika, langkah apa untuk menentukan model matematika? Saya, Pak. Ya, Aisyah. Yang pertama yaitu membuat menjadi 2 variabel. Yang kedua itu membuat tabel. Yang ketiga itu menentukan menjadi lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Yang keempat yaitu nilai X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Iya, benar. Ulang lagi, Aisyah. Ini ada video program linear dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian bisa tonton dulu dan catat informasi yang penting.
Baik, dari tayangan video tadi, informasi apa yang dapat diambil? Ya Pak. Ya, ada silakan. Menurut saya tayangan video tersebut membahas tentang penerapan program linear Ya. dalam bidang industri, di mana kita harus menentukan berapa banyak donat dan roti yang harus dibuat agar memperoleh keuntungan maksimum. Ya, sebut tangan kepada ya. Pertanyaan Ya, Pak, silakan Rahma. saya kurang mengerti apa maksud dari video tersebut. Pak, boleh saya jelaskan? Silakan Raffi. Dari tayangan video tadi kita bisa buat penyelesaian dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oh, seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Raffi. Ya, sekarang kita membuat kelompok ya untuk membahas tentang masalah program linear dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, kelompoknya sudah ada 5 kelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Ini adalah permasalahan kehidupan sehari-hari. Menurut buku yang saya baca, kita harus membuat tabel terlebih dahulu agar kita bisa menentukan model matematika dengan kebersamaan. Iya, memang benar. Setelah kita membuat program matematika, kita bisa mencari dipotongnya dari perkiraan tersebut dengan menggunakan substitusi dan eliminasi. Ada yang ingin ditanyakan? Ini Pak, kita masih bingung apa sih langkah selanjutnya setelah mendapatkan nilai X dan Y. Saya tahu Pak. Oh ya, Isa. Menurut buku yang saya baca, ada beberapa langkah untuk menentukan nilai maksimum. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membuat model matematika terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, kita harus menentukan titik potongnya Iya. dari persamaan X dan Y. Yang ketiga yaitu kita harus membuat grafiknya untuk menentukan letak daerah penyelesaian. Yang keempat, kita harus menentukan nilai objektifnya. Nah, kita kan udah melihatkan titik potongnya, Pak. Ya. Sekarang kita tinggal membuat grafik ya, Pak. Kenapa sih kita harus membuat grafik dari permasalahan tersebut? Ya benar banget kata adik, kita harus menggunakan grafik. Kadang tahu nggak kenapa? Nah, jadi grafik ini kan kita digunakan untuk melihat daerah penyelesaian permasalahan, yang dimana itu kita bisa menentukan letak nilai optimum dan fungsi objektif dari sebuah permasalahan tersebut. Nah, kalau kita sekarang menemukan daerah penyelesaian dan grafik tersebut. Ayo kita selesaikan. Yuk. Sudah selesai belum mengerjakan LKPD-nya? Siapa yang mau maju presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok 1. Perwakilannya 2 orang. Potong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kegiatan kami. Yang pertama, kita buat model matematika menggunakan permisalan di mana X sebagai roti dan Y sebagai donat. Yang kedua, mencari titik potong. Untuk mencari titik potong, kita menggunakan eliminasi dan substitusi sehingga didapatkan nilai X sama dengan 300 dan nilai Y sama dengan 200. Kita membuat grafik. Untuk grafik kita membuat permisalan di mana X dan Y sama dengan 0. Kemudian kita mencari himpunan daerah penyelesaiannya. Kita dapat titik pojoknya, titik A, B, dan C. Kita substitusikan ke dalam fungsi objektif f xy sama dengan 2500x ditambah 1800y. Nah, setelah disubstitusi, kita lihat nilai mana yang paling besar. Nilai A adalah nilai yang paling besar, di mana 450 dan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya roti dan donat yang dibuat agar mencapai nilai maksimum. Nilai maksimum adalah 450 roti dan 0 donat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Lagi yang mau presentasi, kegiatan kedua. Ya, silakan kelompok 3. Perwakilannya 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langkah-langkah yang digunakan yaitu kita buat model matematika dengan menggunakan permisalan, di mana X sebagai tablet jenis 1 dan Y sebagai tablet jenis 2. Yang kedua, kita mencari titik potongnya. Untuk mencari titik potong, kita akan menggunakan eliminasi dan substitusi, sehingga nanti akan didapatkan nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 2. Selanjutnya kita membuat grafik. Untuk grafik, kita membuat permisalan di mana X dan Y sama dengan 0. X, Y sama dengan 5000X ditambah 3000Y. Nah, setelah disubstitusi, kita lihat nilai mana yang paling kecil. Nilai yang kecil adalah nilai di titik B, 3,2. Maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya tablet jenis 1 dan tablet jenis 2 yang akan diminum agar memperoleh pengeluaran minimum adalah 3 tablet jenis 1 dan 2 tablet jenis 2. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi kelompok tadi, apakah ada yang mau menambahkan atau memberi sanggahan? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, saya hanya ingin menambahkan untuk membuktikan apakah grafik tersebut benar, ada baiknya kita menggunakan rumus AX tambah BY sama dengan AB. Ya. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra pada grafik tersebut untuk mengecek apakah benar grafik tersebut sesuai dengan perhitungan kesamaan. Ya, terima kasih Bunda. Tepuk tangan untuk Bunda. Baik. Setelah presentasi, ya, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, Rahma silakan. Baik, saya izin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Menurut saya, program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian dengan memperhatikan syarat-syarat agar memperoleh hasil yang maksimum atau minimum. Tepuk tangan untuk Rahma. Ya, silakan Cici. Saya izin menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini juga, yaitu dari belajar program linear, kita dapat tahu bahwasannya program linear ini adalah salah satu bagian dari matematika terapan yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baik dalam bidang ekonomi, industri, ataupun yang lainnya. Berarti kalian paham ya bahwa program linear itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam bidang industri, ekonomi, manajemen, pertanian, dan lain-lain. Sekarang kita mengerjakan tes formatif. Waktu kalian 5 menit ya, ada di link, sudah di grup, sudah di link. Silakan mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Ya, setelah mengerjakan tes formatif tadi, ya, minggu depan kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang matriks. Kalian bisa mengambil materinya di internet atau di buku yang lain. Terima kasih. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ketua kelas dipimpin doa dulu. Iya. Dimulai. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.